Sergio Busquets tak setuju Piala Dunia digelar 2 tahun sekali. Sergio Busquets mewanti-wanti agar induk olahraga sepak bola tidak menambah kompetisi ke kalender yang sudah penuh sesak. Dia mengatakan akan tiba saatnya ketika para pemain bakal meledak. Presiden FIFA Gianni Infantino belum lama ini mendukung proposal untuk mengadakan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Sebuah ide yang juga didukung oleh mantan manajer Arsene Wenger yang saat ini menjadi kepala pengembangan sepak bola global FIFA. Tapi gelandang Barcelona dan Spanyol Busquets menjelaskan bahwa banyaknya kompetisi justru akan mengorbankan para pemain itu sendiri. Kami akan memiliki kalender yang lebih sibuk dan jauh lebih sibuk lagi. Dan mereka tidak peduli dengan para pemain. Mereka menginginkan lebih banyak Euro, lebih banyak Piala Dunia, lebih banyak Piala Dunia antar klub, lebih banyak pertandingan liga, lebih banyak pertandingan untuk setiap kompetisi. Akan ada saatnya ketika para pemain meledak karena permainan menjadi semakin menuntut dan kami memiliki lebih sedikit waktu untuk beristirahat. Jadi kelelahan fisik itu sangat sulit untuk ditangani. Seperti yang kita lihat baru-baru ini dengan pandemi, di mana beberapa kali kompetisi yang berbeda bentrok jadwalnya. Semua ini akan membawa beberapa konsekuensi. Jadi perlu ada pertemuan yang meringankan semua pihak. Kami harus mempelajari studi ini dengan pikiran terbuka. Kami tahu tentang nilai Piala Dunia dan dampak Piala Dunia. Minggu ini Presiden UEFA Alexander Ceferin mengatakan dia memiliki keprihatinan besar tentang proposal tersebut. Kapten Barcelona jadi dalang di balik kepergian Miralem Pjanic ke Besiktas. Sebelumnya, Barcelona memulangkan Antoine Griezmann ke Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman. Kali ini Barcelona juga melepas gelandang bertahan mereka, Miralem Pjanic. Pjanic dipinjamkan ke salah satu klub kuat Turki, yakni Besiktas. Selama 1 musim ke depan, gelandang asal Bosnia-Herzegovina itu dipinjamkan ke Besiktas setelah tidak masuk ke dalam rencana pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Kapten Barcelona Sergio Busquets juga dinilai menjadi dalang di balik kepergian Pjanic. Dilansir bola.com dari Marca, posisi Busquets di lini tengah Barcelona seakan tidak pernah tergantikan. Hal tersebut terlihat dari beberapa gelandang bertahan kelas dunia yang sudah merasakan bersaing dengan Busquets. Beberapa di antaranya adalah Yaya Toure, Javier Mascherano, dan Alex Song. Meski ketiga orang itu sempat berstatus gelandang bertahan kelas dunia, nyatanya mereka tak pernah bisa menggeser posisi Busquets dari tim inti. Pada Oktober 2010, Toure bahkan pernah menyampaikan alasannya pergi dari Barcelona untuk bergabung dengan Manchester City. Tanpa Busquets, saya tidak akan pergi, ucap Toure. Kali ini Pjanic dinilai juga menjadi korban selanjutnya di Busquets, mengingat keduanya memiliki posisi yang sama. Skuad Barcelona untuk Liga Champions, 2 pesakitan tetap di bawah. Laga pertama di Liga Champions, La Blaugrana mendaftarkan skuad komplitnya untuk babak grup turnamen ini. Mereka akan menghadapi Bayern Munich di Camp Nou pada tanggal 14 September mendatang. Klub raksasa Katalan itu mendaftarkan para pemain muda seperti Alejandro Balde, Gavi, dan Nico Gonzalez karena memerlukan pemain homegrown alias pemain didikan akademi sendiri. Demikian pula dengan Arnaud Tenas. Koeman memang dikenal gemar memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Jadi mereka tentunya akan mendapatkan beberapa menit kesempatan bermain di lapangan di babak grup, seperti Oscar Mingueza, Pedri, dan Trincao pada musim lalu. Ansu Fati kembali didaftarkan karena sudah berlatih lagi setelah absen panjang sejak bulan November tahun lalu. Masih belum diketahui kapan dia akan kembali ke lapangan. Namun kepercayaan dari Barcelona memang sudah terlihat kepadanya, terutama dengan pemberian nomor punggung 10 mewarisi nomor keramat yang ditinggalkan oleh Lionel Messi. Osman Dembele juga masuk dalam skuad Ronald Koeman yang masih berada dalam proses pemulihan, dan jika semua berjalan dengan lancar, maka sang penyerang sayap asal Prancis akan kembali bermain dalam 2 pekan. Sergio Aguero juga masih menepi, namun kembali didaftarkan. Ia kemungkinan baru bisa bermain pada bulan November mendatang. Sang striker merupakan satu dari 4 pemain baru yang didaftarkan. Yang lainnya adalah Memphis Depay, Eric Garcia, dan Luke de Jong. Griezmann jadi musuh rahasia pemain Barcelona, disyukuri usai pergi. Sejumlah rahasia terbongkar usai Antoine Griezmann meninggalkan Barcelona.
termasuk statusnya sebagai musuh di ruang ganti klub raksasa Liga Spanyol tersebut. Barcelona memutuskan untuk melepas Antoine Griezmann kembali ke klub lamanya, Atletico Madrid. Penyerang asal Prancis tersebut hanya mampu mencetak 35 gol selama membela Barcelona. Jumlah itu dirasa kurang, mengingat Griezmann didatangkan dengan harga 120 juta euro, sekitar 2,03 triliun rupiah. Tidak hanya itu, sikap beberapa orang di Barcelona ternyata membuat Griezmann tidak nyaman. Dilansir dari bolasport.com dari Sport, Griezmann merasa ia sengaja disingkirkan oleh pelatih Barcelona, Ronald Koeman, yang sering meninggalkannya dalam laga. Rekan setimnya juga dinilai tidak membantu proses adaptasi Griezmann. Ruang ganti Barcelona disebut justru mensyukuri keputusan klub mengembalikan Griezmann ke Atletico Madrid. Sang penyerang dinilai tidak pernah menjadi bagian dari Barcelona karena pindah dari klub rival. Hal inilah yang membuat Griezmann sulit merasa bahagia ketika membela klub berjuluk Blaugrana tersebut. Kini Griezmann kembali ke Atletico Madrid, klub yang membuatnya merasa dihargai dan terlindungi. Atletico Madrid sendiri harus membayar 10 juta euro atau setara 169 miliar rupiah untuk membantu Griezmann. Barcelona memperbarui kondisi cedera Sergio Aguero. Barcelona telah memberikan informasi pembaruan tentang kemajuan Sergio Aguero saat pemain internasional Argentina itu pulih dari cedera betis. Aguero masih menunggu untuk melakukan debutnya. Barcelona memperbarui kondisi cedera Sergio Aguero. Barcelona telah memberikan informasi pembaruan tentang kemajuan Sergio Aguero saat pemain internasional Argentina itu pulih dari cedera betis. Aguero masih menunggu untuk melakukan debutnya untuk Barca setelah mengalami cedera menjelang musim baru. Klub mengkonfirmasi pada saat mereka memperkirakan Aguero akan absen 10 minggu yang berarti dia tidak diharapkan kembali hingga akhir Oktober. Pemain berusia 33 tahun itu telah berolahraga di gym di Ciutat Esportiva yang diperlihatkan Barca di media sosial. Cedera telah membuat Ronald Koeman kekurangan pilihan dalam serangan untuk minggu-minggu awal musim, tetapi masalah itu mulai mereda. Ansu Fati kembali berlatih penuh dan hampir membuat penampilan pertamanya sejak November 2020. Barca juga telah menunjukkan Ousmane Dembélé berlatih di gym saat ia pulih dari operasi terakhirnya. Dembélé awalnya absen selama 4 bulan, tetapi juga diharapkan kembali beberapa waktu pada bulan Oktober. Klub akan berharap bahwa Fati, Dembélé, dan Aguero sempat dapat melanjutkan dan tetap bugar dan sehat pada 2021-2022. Tiga pemain mengalami masa-masa sulit dengan cedera, tetapi semuanya merupakan ancaman serangan yang kuat saat fit dan menembak. Di sisi lain, Sergio Aguero saat ditanya mengenai alasan menolak jersey nomor 10 adalah bukan karena saya tidak ingin memakainya, tetapi karena saya menghargai Leo. Ujar Aguero seperti dikutip dari tweet Ibai. Barcelona belum akan menyerah kejar bintang RB Leipzig asal Spanyol. Salah satu pemain yang kabarnya sedang sangat gencar diburu tim asuhan Ronald Koeman adalah bintang RB Leipzig asal Spanyol, Dani Olmo. Barca sebenarnya sudah sempat mengajukan tawaran untuk memboyong Olmo menjelang berakhirnya jendela transfer musim panas kemarin, tetapi proposal mereka ditolak mentah-mentah oleh Leipzig. Akan tetapi berdasarkan kabar dari Mundo Deportivo, manajemen dari Blaugrana belum akan menyerah dan bisa kembali berusaha memboyong sang pemain pada jendela transfer Januari nanti. Namun dengan permintaan Leipzig yang hanya bersedia melepas Olmo seharga 1 triliun rupiah, tampaknya masih akan sulit bagi Barca untuk bisa memboyong pemain hasil binaan akademi mereka tersebut pada musim dingin. Berusaha mengejar sang pemain di jendela transfer musim dingin sangatlah susah, karena banyak tim-tim kuat yang enggan kehilangan penggawa terbaik mereka, mengingat para kedua musim pastinya akan lebih berat lagi. Olmo sendiri memang merupakan salah satu talenta terbaik di Spanyol dan sudah cukup lama diharapkan bisa kembali ke Barcelona setelah sempat bermain di Kroasia bersama Dinamo Zagreb sebelum berlabuh ke Leipzig. Winger berusia 23 tahun itu tampaknya diharapkan bisa menjadi penggawa masa depan dari Blaugrana yang bisa membantu tim tersebut kembali meraih sukses baik di kompetisi La Liga maupun Eropa.
Pemohon tak didepak, Samuel Umtiti berlinang air mata di hadapan Presiden Barcelona. Samuel Umtiti dilaporkan memohon-mohon untuk tidak dijual hingga berurai air mata di hadapan Presiden Barcelona, Joan Laporta. Dalam sebuah pertemuan yang membahas masa depan bek asal Prancis tersebut, seperti yang telah dikabarkan, Barca tengah mengalami kesulitan finansial sampai-sampai harus merelakan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain. Memohon kepada Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergio Busquets untuk memotong gaji dan mendepak Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Umtiti menjadi nama terakhir yang akan dikorbankan dalam kegiatan cuci gudang Blaugrana. Namun nangis pemain 27 tahun itu meluluhkan hati Laporta dan ia mengizinkan untuk bertahan semusim lagi. Baru-baru ini Presiden Blaugrana itu menggelar pertemuan darurat dan memerintahkan Umtiti untuk mencari klub baru setelah minim kontribusi. Umtiti sampai berlinang air mata saat berusaha mempertahankan nasibnya di klub. Ia menjelaskan bahwa staf medis Barca tak merawat cederanya dengan benar. Laporta lalu seolah luluh dan mengizinkan Umtiti menetap bersama pasukan Ronald Koeman, dan setelahnya pemain 27 tahun itu kembali menangis. Dengan ini Umtiti bersama Pique, Clement Lenglet, Eric Garcia, dan Ronald Araujo akan menjadi bagian dari pasukan pertahanan Koeman di Camp Nou. Namun tanda tanya masih dilayangkan kepada kebugarannya setelah hanya mampu mengemas 29 start di Liga dalam 3 musim. Sosok ini sebut Lionel Messi akan pensiun di Barcelona. Kepindahan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain direspon ex-pemain Boca Junior, Juan Roman Riquelme. Riquelme yang juga sempat berseragam Barcelona selama 3 musim, tak menampik ada yang berbeda setelah Pulga berkostum Les Venecians. Pasalnya Messi memang ikonik dengan Barcelona. Selama 21 tahun membela Los Culés, Lionel Messi jadi sosok sukses di balik 10 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions bagi tim Katalan. Akan tetapi Riquelme berharap ex-kompatriotnya di La Albiceleste tersebut perasan di PSG dan menikmati petualangan baru bersama Kylian Mbappe dan Neymar. Saya berharap Messi terus menikmati Paris, kata Riquelme pada ESPN. Saya tidak tahu apakah itu aneh, tetapi kami semua senang melihatnya menikmati bermain dengan Kylian Mbappe dan Neymar. Jelasnya, jika mereka tidak memenangkan Liga Champions sekarang, mereka tidak akan memenangkannya. Juan Roman Riquelme memprediksi jika Lionel Messi akan kembali membela panji tim Katalan Barcelona. Akan tetapi pulangnya La Pulga ke Camp Nou akan terjadi di puncak karirnya. Saya pikir Messi akan memenangkan Liga Champions bersama PSG dan pensiun di Barcelona.